Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Nah, hari ini kita akan melakukan uji ya untuk bagian terakhir ya, yaitu adalah uji daya pembeda ya, daya pembeda. Nah, di sini teman-teman semuanya untuk melakukan uji daya beda ini nanti kita bisa menggunakan data dari hasil uji validitas yang pertama kemarin, gitu ya. Jadi nanti kita akan tidak perlu menganalisis ulang ya, namun kita langsung lari atau melihat kembali data hasil uji coba yang sudah kita dapatkan ya dari hasil uji validitas kemarin. Baik, kita langsung saja ya masuk ke membuka data yang kemarin ya. Nah, di sini sudah ada di bagian correlate ya, yang kemarin sudah kita analisis. Kemudian di sini kita melihatnya adalah dari nilai percent correlation ya. Jadi percent correlation yang paling atas ya. Oke. Nah, percent correlation di sini teman-teman semuanya kita melihatnya adalah dari yang dikomparasikan dengan nilai skor total. Nah, ini sudah ada kriterianya ya, kriterianya teman-teman bisa melihat dari berbagai sumber ya. Cuma di sini Pak Arif bisa menggunakan buku dan sebagainya ya. Nah, tapi di sini kita menggunakan standar ini saja ya, bahwa ketika nilai percent correlation-nya itu adalah lebih dari 0,4 ya, lebih besar, maka dikatakan soal itu baik kan gitu ya. Tapi kalau dia berada di bawah 0,4, maka dia masuk kategori yang harus diperbaiki ya. Ada yang diterima diperbaiki, ada yang diperbaiki, bahkan ada yang sampai ditolak ya. Intinya adalah ketika skornya itu berada di atas 0,2 dan kurang dari 0,4, itu soal pasti harus diperbaiki ya. Tapi kalau sudah lebih kecil dari 0,2, maka soal itu ya harus kita eliminasi kan gitu ya. Nah, maka kita lihat datanya ya. Contoh nih, soal yang pertama. Oh, nilainya adalah 0,428. Nah, maka soal ini tadi kita lihat range-nya ya tadi ya, 0,4 lebih dari 0,4 itu masih diterima ya. Walaupun dia statusnya tidak valid kan gitu ya. Dia masih bisa diterima tapi tidak valid ya. Kemudian untuk yang soal nomor 2 ya, di sini 0,648. Nah, ini jelas bagus ya kan. Makanya dia bintangnya kan 2 ya. Karena nilainya berada di atas 0,4. Bahkan dia mencapai 0,648. Kemudian di sini juga sama ya, valid sekali. Kemudian ini lebih dari 0,4 juga ya, nilainya di 581, valid dan juga diterima ya. Soal berikutnya juga sama ya, valid dan juga diterima 512. Nah, ini ada nih, nilainya adalah 316 ya kan. Nah, 316, nah tadi kan masih bisa ya, tapi dia harus diperbaiki 316. Kemudian kita lihat yang lainnya, ada nggak ya yang ditolak di sini ya? Oke, ada ternyata ya. Ada satu soal yang ditolak, yaitu item nomor berapa ini, kita telusur ya. Kita telusur ke kiri. Ternyata item nomor 11 ini tadi dia nilainya adalah 0,126. Nah, kita lihat standarnya tadi dia di bawah 0,2, maka dia ditolak. Maka soal nomor 11 ini idealnya adalah dihapuskan. Ini 11 ya. 11, 12 juga ini 11, 12, 13 juga sama ya, teman-teman ya. 13 ini juga masuk dalam item yang ditolak ya. 126 178 ya, 78, 13, 14 juga sama ya. Nah, ini bahkan 14 ini memiliki nilai yang cukup kecil juga ya, 142 ya. 142 ini idealnya adalah dihapuskan. Ternyata dari 15 soal yang sudah dibuat yang gitu ya, ternyata ada 3 soal yang direkomendasikan ya,
dia tidak memiliki kemampuan daya beda ya, sehingga dia disarankan untuk dilakukan eliminasi kan gitu. Nah, teman-teman semuanya, daya beda itu sebenarnya apa sih kan gitu ya? Mungkin ada yang masih bertanya-tanya. Jadi daya beda itu fungsinya adalah ketika kita membuat paket soal itu kan sebenarnya adalah untuk mengetahui ya kemampuan siswa dari setiap kompetensi ya, sehingga soal yang bagus itu idealnya adalah dia mampu membedakan kemampuan anak, mampu membedakan anak yang terampil, kurang terampil, tidak terampil kan gitu ya. Nah, sehingga dilihatnya itu dari soal yang sudah kita uji cobakan kan gitu ya. Nah, maka teman-teman semuanya dari uji ini nanti kalau kita membuat soal yang dia tidak bisa membedakan kemampuan siswa, ya ngapain gitu ya, itu soal itu dipakai kan gitu ya. Idealnya ya kita menggunakan soal yang bisa dipakai untuk membedakan kemampuan siswa ya, antara siswa yang pintar juga diukur dengan itu juga kelihatan pintar. Ketika soal yang siswa yang kurang ya, dengan soal itu ya dia masuk dalam kategori kurang dan seterusnya ya. Nah, ini salah satu uji statistik teman-teman semuanya untuk mengetahui itu, sehingga teman-teman bisa lebih hati-hati ya nanti ya dalam merumuskan soal gitu. Oke, saya rasa itu ya untuk uji kita kali ini. Nanti Pak Rif tunggu untuk laporannya ya, dan insya Allah kita masih ada satu uji lagi yang namanya adalah indeks pengecoh. Nah, kalau indeks pengecoh ini sudah tidak berkaitan dengan butir soal lagi, tetapi dia berkaitannya dengan opsi jawaban yang kalian berikan di setiap soal. Dan indeks pengecoh ini hanya muncul untuk analisis yang pilihan ganda gitu ya, pilihan ganda. Oke, saya rasa gitu teman-teman ya untuk uji kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.